Selamat sore dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue akan memberikan kalian review tentang match day minggu kemarin ya. Lebih tepatnya weekend kemarin sih. Yang mana harusnya gue bikin hari Senin, cuman ya karena satu dan lain urusan gue baru bisa bikin sekarang ya. Dan juga Selasa. Sebenarnya gue udah kepikiran sih bikin langsung Senin, cuman karena ya ada satu urusan, jadi ya gue harus ya mengutamakan yang lebih penting lah, urusan yang lebih penting dari itu. Tapi back again, gue akan sekarang bikin review untuk kalian, jadi gak usah lama-lama. Dan sebelumnya gue ya want to say sorry ya, karena baru sekarang gitu. Sebenarnya nggak perlu juga sih, cuman ya mungkin ada yang udah nggak sabaran nunggu kan, mungkin buat konten Mikey Ball ini lebih-lebih untuk masalah review ya. But ya udahlah, lewatin aja. Sekarang kita bahas yang penting. Jadi yang pertama, kemarin tuh ada MU versus, bentar, kalau nggak salah tuh lawan siapa ya? Wait, gue coba cari dulu ya. MU itu kemarin ngelawan si, wait, buka dulu, Everton. Nah iya, lawan Everton. Aduh, gue harus bilang ini ya baik lagi sih, mainnya gitu-gitu aja. Terus gue ngeliat juga gak ada perkembangan dari segi permainan, gak ada bisa gue bilang improvisasi yang mencolok dari MU gitu. Lebih-lebih ya praktis ya, cuman ngandelin skill individu doang kalau yang gue lihat. Begitu juga dengan bagaimana matinya Bruno Fernandes dan juga Pogba di sini. Karena gue bahkan sudah beberapa kali bilang di video gue, kalau Bruno sama Pogba ya itu salah satu itu, atau bahkan dua-duanya nggak perform, atau pergerakan mereka ya dimatikan dalam tanda kutip, ya Ronaldo otomatis gak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Dan kelihatan banget match ini kembali lagi terlihat bahwa Pogba sama Bruno Fernandes ini gak jalan sama sekali. Begitu juga dengan kayak Greenwood itu, aduh astaga, Greenwood itu juga main, kalau nggak salah Greenwood ada main kalau nggak salah ya. Bentar, coba lihat line apa dulu. Iya, Greenwood juga nggak kelihatan juga perannya di sini. uh, tapi ya untuk sekarang uh, mereka apa si Ole coba Martial di kiri, dan juga akhirnya memasang Cavani gitu untuk rotasi. Tapi ya gue bilang sih ini mah Ole, gue julukin tuh tukang ketok magic, karena formasinya ya gitu-gitu aja gitu loh, gak ada perubahan dari segi permainan pun juga enggak gitu, bahkan cenderung gak berkembang gitu loh buat gue. Bruno Fernandes pun juga di sini gak kelihatan juga gitu performanya kalau yang gue lihat. Dan lawannya juga Everton itu juga nggak banget, gue bilang mainnya cuman counter doang, cuman nunggu kesempatan aja. Dan ya praktis hanya itu doang yang mereka andalkan gitu. Tapi ya entahlah, gue juga bingung sama si Ole ini. Dan juga Varane ini juga nggak apa ya, nggak kelihatan gitu loh bahwa dia adalah back kelas atas gitu. Bener deh, overall satu MU ini mainnya kacau banget sih buat gue sih. Ya lu mau masukin Ronaldo atau Pogba sekalipun juga ya nggak akan berpengaruh banyak lah, karena permainan juga sama aja gitu. Gue nggak mau ngomong masalah golnya, tapi ya gue murni karena permainan aja sih. Menurut gue ini pertandingan yang untuk gue boring dan tidak ada gunanya untuk ditonton. Sorry sih, tapi ya I'm not sorry for that gitu, karena emang itu yang terjadi. Ya gimana gitu, memang kelihatannya juga permainannya jelek gitu kok. Ya gak ngerti lah gue, tapi kalau misalkan fans MU masih mau Ole stay, ya udahlah, dukung aja, dukung Ole stay.
Oke, aku cinta Ole Gunnar Solskjaer. Nah, oke, langsung ke berikutnya. Ada Liverpool versus City. Nah, gue harus bilang Liverpool sama City, this is one of the best match sorry buat ininya intona apa artikulasi gue, one of the best match in this season. Kenapa? Mau Liverpool, kalau dari pandang gue, Liverpool ataupun Manchester City sama-sama mengadu strategi mereka dan menerapkannya di match itu. Bener-bener ini match itu adalah adu strategi antara Klopp dan juga Pep, dan kelihatan di sini sampai sepanjang pertandingan 90 menit berjalan banyak banyak sekali strategi-strategi yang berusaha untuk dilancarkan, baik itu dari Klopp ataupun dari Pep, di mana Liverpool memanfaatkan strategi high pressnya mereka yang cukup mereka eksekusi dengan cukup baik, dan juga dari City yang memang sejak musim lalu juga mereka memainkan ball position dengan Pep sebagai mentornya gitu, dan sudah terbukti juga dalam banyak kesempatan dan dalam banyak pertandingan gitu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kalau untuk Liverpool adalah Liverpool. Untuk City dulu deh. Nah, kalau Liverpool nanti gue bahas. City ini mereka menciptakan banyak sekali peluang, tapi City ini kurang satu finisher, satu poacher striker lah yang berguna untuk bisa memaksimalkan apapun situasi bolanya jadi gol. Itu yang mereka kurang selama ini, dan gue nggak ngerti kenapa Pep juga nggak mau masih bersikukuh untuk memainkan strategi false nine yang memang sih selama Pep menerapkan itu sebenarnya bagus-bagus aja gitu, maksudnya dalam arti bahwa lebih banyak berhasilnya lah ketimbang gagalnya. Tapi dalam beberapa situasi mereka si pemain City ini bakal ngalamin kebuntuan gitu, dan terbukti ketika lawan PSG mereka juga buntu dalam hal memanfaatkan peluang jadi gol. Begitu juga dengan lawan Liverpool kemarin. Dan kalau untuk Liverpool yang gue lihat adalah ini gue lihat lebih ke masalah konsentrasi sih, karena ketika lu bermain dengan tim besar di mana itu jadi rival terberat lu untuk jadi juara dalam masalah perebutan gelar juara, mau nggak mau pasti harus konsentrasi 90 menit buat kedua tim, baik itu Liverpool atau City. Tapi kelihatan banget kalau yang gue lihat konsentrasi pemain Liverpool terutama di bagian belakang itu udah mulai terpecah di akhir-akhir babak kedua terutama gitu, terutama pas di gol keduanya De Bruyne itu murni karena konsentrasinya mereka udah mulai pecah, sehingga mereka agak terlambat untuk nutup pergerakannya si Kevin De Bruyne sebelum akhirnya tendangan itu dilepasin, dan ada sedikit human error dari si Jordi Matip. Nah, itu juga menunjukin sih bahwa Liverpool juga tetap punya kelemahannya, itu bagaimana konsentrasi mereka terkadang terpecah dalam suatu waktu di satu pertandingan itu. Kalau yang gue lihat gitu. Dan untuk masalah aspek yang lain gitu, untuk lini serang sih gue rasa udah nggak gitu masalah buat gue, baik itu Liverpool maupun City sebenarnya, terutama trio Muhammad Salah, Mane yang masih Diogo Jota yang sekarang lebih banyak diandelin. Tapi kalau untuk City sebenarnya
sebenarnya pemain mereka juga punya kualitas yang sama, cuman yang namanya Grealish itu enggak deh, gue ampun deh, cuman dribble doang dari sayap kiri, udah ada kesempatan buat masuk dalam kotak penalti lawan, dioper ke belakang. Gue nggak ngerti itu apa ya, lagi error kayak gue liat sih, nggak tau lah pokoknya buat Grealish ini. Makanya gue julikin dia, tahu, aduh nih pemain tahu buat super ampun lah. Kayak kalau lihat permainannya dia kayak gitu, oh ampun, malah kelihatan Phil Foden yang lebih banyak kerjanya di sayap kiri gitu. Padahal Grealish sebenarnya di awal diproyeksikan bakal lebih banyak bermain sayap kiri, karena pas jadi gelandang ya dia nggak bisa gitu. Ya sama juga sekarang, ternyata 100 juta tidak tidak membuat dia jadi punya kualitas yang lebih baik. Not guarantee on that, okay? Terus kita ke Chelsea versus Southampton. Ya, ini sih gue lihat Chelsea mengalami improvisasi yang baik ya buat gue, terutama dari segi permainannya mereka. Gitu, dimana mereka kalau nggak salah, oke. Mereka kembali main 3-4-3 sebenarnya di sini. Oke. Dimana Lukaku jadi sole striker di depan, ditemani Werner sama Hudson Odoi. Oke, sebenarnya di sini gue lihat permainannya Chelsea ini ya oke lah, sesuai dengan kapasitas mereka gitu untuk bermain 3-4-3. Tapi in some moments mereka kadang-kadang kelabakan gitu. Untung lawannya Southampton gitu yang bermain juga cukup terbuka, akhirnya memperbesar peluang mereka untuk melaksanakan counter attack gitu. Tapi ya di beberapa saat ya tim ini kadang-kadang juga kewalahan lah dalam jaga lini pertahanan gitu mereka gitu. Tapi kalau untuk masalah nyerangnya sih sebenarnya gue nggak gitu gue rasain lagi sih soalnya. Tapi yang gue kritik adalah Ben Chilwell ini, aduh ampun deh, babak pertama itu bener-bener gak kelihatan perannya loh sama sekali. Bingung gue sama pemain ini, karena pemain ini kayak mau maju enggak, dan kualitasnya dia pun juga ya segitu-segitu aja gitu loh. Ya kapasitasnya cuma bisa cuma bisa setinggi yang dia bisa aja gitu. Dan juga ya dia tuh kayak siapa ya, kayak Tierney sih kalau bilang, mainnya kayak dikit-dikit ke belakang si Chilwell ini. Cuma di babak kedua dia improve, dan ya kelihatan di babak kedua Chelsea lebih banyak nyerang. Akhirnya terjadilah 2 gol tambahan. Iya, terjadilah 2 gol tambahan lagi yang mampu mereka ciptakan gitu. Dan buat Southampton gitu ya udah gitu. Cara mainnya ya emang segitu doang kemampuannya mereka. Dan kartu merahnya Ward-Prowse itu sebenarnya sumpah itu, by the way, itu salah satu yang paling goblok sih buat gua. Ya, but then it is what it is gitu. Chelsea akhirnya mampu untuk memenangkan pertandingan ini gitu. Dan ya terakhir gue mau bahas Atleti lawan Barca. Apa ya, gue sih tetap bakal dukung Barca sampai kapanpun itu ya, through highs and lows gitu. Tapi gue bingung gitu sama Koeman ini, terutama udah tahu Sergio Roberto, Pique sama Busquets ini pemain udah gak bakal bisa lagi ngikutin alur permainan karena masalah umur dan masalah performa. Tiga-tiganya kelihatan umur mereka meningkat, performa mereka udah makin turun. Tapi gue bingung sama Koeman, masih tetap dipasang gitu loh. Kemarin yang dipasang tuh Pique sama Busquets. Ya elah, ini 2 pemain aja dipasang, ibarat main cuma sama 9 orang gitu.
karena gak guna. it, it just worthless gitu loh. Maksudnya gue, lu pasang dua pemain kayu mati ini gitu, karena kelihatan banget performanya udah menurun dalam beberapa pertandingan terakhir gitu, tapi masih dipaksa buat dimainin gitu. Jadi gue bingung gitu, ini Kuman nih otaknya di mana gitu. Maksudnya gue, apa udah kena mental gitu. Jadi akhirnya dia memaksakan kehendak sendiri gitu loh, karena stres gitu dengan tuntutan tuntutan tim sama manajemennya gitu, plus supporternya gitu. Bingung gitu, padahal udah kelihatan banget. Gue juga ngeliat mereka semua udah turun performanya gitu. Terus yang itu yang pertama. Yang kedua, harusnya kalau lo mau ganti pemain gitu, gantilah yang bener-bener lagi jelek performanya gitu. Ganti yang memang gak kerja gitu loh, yang bener-bener gak berperan di pertandingan itu. Ini si Kuman masukin Coutinho, gantiin Ansu Fati. Nggak, ini Kuman udah sedeng apa gimana gitu loh, dalam hati gue gitu. Bingung, apa emang lebih baik masukin Kuman ke psikiatri aja gitu loh. Udah tahu Ansu Fati mainnya lagi cukup oke, karena dia ada ditempatkan di lini serang, dia harusnya diberi kesempatan dong. Maksudnya gue, baik Coutinho sih yang dipasang sih ya, lu kasih kesempatan lah gitu untuk mencoba memberi dia kesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya dia di Barca yang sekarang. Diganti sama Ansu Fati kan udah gila nih pelatih gitu. Terus diganti juga sama Sergio Roberto, bukannya ngurangin kayu mati malah nambah kayu mati. Aneh nih Kuman satu, sumpah. Ya memang sih gak bisa dinilai semua dinilai secara fair, karena emang ya pemainnya mungkin gak full gitu ya, gue masih bisa terima. Tapi kalau kayak ini kan Ansu Fati udah mulai balik, Coutinho udah mulai balik, harusnya at least udah bisa nunjukin perkembangan gitu. Ini malah menambah kesel orang gitu loh, karena ekspektasinya fansnya Barca adalah ya oke lah, kita paham gitu, pemain lo gak full, ya berjuanglah dengan kemampuan terbaiknya tim Barca saat itu. Tapi sekarang pemain-pemain kan udah mulai balik, harusnya udah bisa lebih baik dalam hal memanfaatkan kapasitas pemain dong. Dan juga ngapain sekarang pakai 352 gitu loh, dipaksain terus dengan pemahaman 352, dicuci otak gitu loh. Udah lah gitu, maksudnya gue main aja dengan 4-3-3 gitu loh. Karena ya mereka kan sudah paham nih, pemain-pemain sudah paham dengan strategi 4-3-3 gitu loh. Ya mainkanlah sesuai dengan apa yang mereka pahami dulu gitu loh. Later on ketika nanti Kuman mau ganti formasi, sedikit memodifikasi permainan dengan mengubah formasi contoh, dan juga mengubah strategi, ya itu bisa nanti dong gitu loh. Maksudnya ini awal-awal, this is the beginning of the Barca's new era, ya mainkanlah 4-3-3 dulu gitu loh. Gak usah lah maksa-maksain kehendak main 3-5-2. This that strategy was useless for the new players gitu, kayak Nico, kayak Gavi gitu. Terus juga Frankie De Jong mainnya bener-bener ampun jeleknya, setengah hidup itu bener-bener nih. Gue nggak ngerti kenapa. Beruntung loh cuman kalah 2-0, dan kalahnya juga karena defensive line-nya tuh udah terlambat banget dalam hal transisi, dan itu udah kelihatan banget gitu loh di pertandingan itu. 2 golnya tuh semua dari counter. Dan kalau gue lihat dari Atleti juga mainnya gak bagus-bagus banget gitu loh. There's nothing special on their side gitu loh. Gak ada spesial gitu loh. Griezmann dimasukin tuh juga, sepanjang dia bermain dengan Suarez juga gak kelihatan cocok gitu loh.
tim ini masih bisa dikalah gitu, cuman karena emang kumannya lagi geblek, jadi ya udah mantas kalah aja lah udah. Ditambah lagi masih tetap pasang 3 kayu mati itu, gak ngerti lah gue. Ya mudah-mudahan apa ya, akan ada pelangi setelah badai besar ini ya, semoga ya. Tapi ya kalau ngeliat kayak gini, mau pemain yang kayak sisa saya kemarin yang masih cedera, yang kayak Aguero, kayak Dembele datang tetap kayak gini sih, ya udah Kuman Kuman mending segera minggat lah dari Barca. Bahkan gue bilang ini Ansu Fati, Coutinho aja yang udah masuk aja mainnya masih begini, apalagi tambah dua ini, it's just a waste aja lah buat gue gitu kalau nggak, masih gak berkembang juga. But then ya we'll see how would it goes ya untuk Barca, dan juga terutama untuk Kuman gitu. Semoga akan ada berita baik untuk Barca pastinya. Oke, itu aja sih yang mau gue bahas dari review gue kali ini. Sorry kalau gue bahas sampai 20 menit, karena ya gue masih belajar lah cara untuk bicara secara efektif, karena gue juga masih baru, masih hitungannya player baru lah ngomong sama kalian di hadapan kamera. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Wall yang berikutnya. Oh iya, sebelum gue tutup, mungkin gue akan ada satu konten spesial sih selama international break ini. Gue akan coba bikin satu konten mengenai apa yang terjadi selama matchday yang sudah dilewatin sebelum international break kali ini. Oke, itu aja dari gue. See you when I see you.